Assalamualaikum teman-teman, nama saya Monica. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara dan pemerintahan lain secara langsung maupun tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Menurut secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Menurut para ahli, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sedangkan menurut Charles Costello, demokrasi adalah sebuah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Selanjutnya, berdasarkan ideologi, yaitu demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu, suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintahan dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan negara dan kepentingan umum. Yang ketiga, demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk kita dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat terutama pada pelaksanaan kekuasaan harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Yang kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Yang selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi sering waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, sebegitunya banyak pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan yang sangat penting yang menunjukkan konsep demokrasi yang berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Menurut Henry B. Mayo, misalnya mencatatkan setidaknya ada 8 ciri utama yang harus kita perhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak. Pertama yaitu adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya
perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Yang ke-8, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Dan selanjutnya, unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang selanjutnya, unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tantangan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain, yang pertama, negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya perjaminan HAM. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara secara berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga, aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari berbagai partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok berkepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Baiklah, sekian pembahasan kita pada hari ini tentang demokrasi. Saya Monica, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.